Pada zaman dahulu kala di Kerajaan Daha di Kediri, Jawa Timur hiduplah seorang Brahmana bernama Sidi Mantra. Sang Brahmana dikenal memiliki kesaktian dan budi pekerti luhur. Tak hanya itu, ia juga dikenal memiliki pengetahuan agama yang sangat kuat. Oleh karena itu, masyarakat sekitar sangat segan padanya. Suatu hari, Batara Guru atau Sang Hyang Widya menghadiahkan harta benda dan seorang istri yang cantik untuk Sidi Mantra. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Manik Angkeran. Sayangnya, sang istri meninggal dunia ketika melahirkan sang buah hati. Seiring berjalannya waktu, Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang gagah, tampan, pemberani, dan pandai. Sayangnya, ia juga memiliki sifat yang jauh berbeda dari ayahnya. Selain manja, Manik Angkeran juga sangat suka berjudi dan mengadu ayam. Yang membuat situasi lebih buruk, Manik seringkali kalah berjudi dan tak ragu mempertaruhkan harta kedua orang tuanya. Bahkan, seringkali ia sampai berhutang pada orang lain hingga hutangnya bertumpuk dan ia tak mampu membayarnya. Ia pun kemudian meminta bantuan pada ayahnya untuk membayarkan seluruh hutangnya itu. Demi buah hatinya tersayang, Sidi Mantra kemudian berpuasa dan berdoa meminta pertolongan pada dewa. Mendadak, ia mendengar suara tanpa wujud. "Sidi Mantra," ucap suara itu. "Di kawah Gunung Agung ada harta yang dijaga oleh naga bernama Naga Besuki. Datanglah ke sana dan mintalah sang naga untuk memberikan sebagian hartanya padamu." Tanpa menunggu waktu lama, Sidi Mantra pergi ke Gunung Agung. Dengan tabah, ia melewati berbagai macam rintangan yang menghadangnya di perjalanan. Sesampainya di tepi kawah Gunung Agung, ia duduk bersila dan membunyikan bel. Tak lupa ia membaca mantra dan memanggil nama Naga Besuki. Tak lama kemudian, sang naga pun keluar dan menanyakan apa tujuan Sidi Mantra memanggilnya. "Hai, Sidi Mantra. Ada apakah kau memanggilku?" tanya Naga Besuki. "Naga Besuki, kekayaanku kini telah habis untuk berjudi anakku. Karena hutangnya menumpuk, ia sampai dikejar oleh orang-orang. Tolong bantulah aku agar bisa membayarkan hutangnya," pinta Sida Mantra. "Baiklah, aku akan membantumu, Sidi Mantra. Namun, kamu harus menasihati anakmu agar berhenti berjudi. Kamu sendiri tentu mengetahui kalau berjudi itu dilarang agama." "Aku berjanji, Naga Besuki," jawab Sidi Mantra dengan yakin. Setelah itu, Naga Besuki menggeliat hingga dari sisik-sisiknya keluar berlian dan emas. Ia pun kemudian menyuruh Sidi Mantra untuk mengambilnya. Dengan penuh syukur dan terima kasih, sang Brahmana berpamitan. Sesampainya di rumah, Sidi Mantra memberikan harta tersebut kepada Manik Angkeran dan mengingatkan putranya untuk berhenti berjudi. Namun, bukannya menggunakan uang itu untuk membayar hutangnya, Manik Angkeran justru menghabiskannya untuk berjudi lagi. Setelah harta itu kembali habis, Manik Angkeran kembali meminta ayahnya untuk membantu melunasi hutang. Meskipun kesal, rasa sayang Sidi Mantra pada sang putra yang begitu besar membuatnya kembali berangkat ke Gunung Agung untuk kedua kalinya. Sesampainya di Gunung Agung, Sidi Mantra kembali melakukan ritualnya dengan membunyikan bel dan membaca mantra-mantra untuk memanggil Naga Besuki.
Tak lama kemudian, sang naga keluar dari tempat persembunyiannya. "Ada apa, Sidi Mantra?" tanya naga besuki. "Kenapa kau memanggilku lagi?" "Maafkan aku, naga besuki," jawab Sidi Mantra. "Sekali lagi aku ingin meminta bantuanmu untuk melunasi hutang anakku. Aku sudah menasihatinya untuk tidak berjudi, tapi ia tidak menghiraukanku. Rupanya anakmu sudah tidak lagi menghormati orang tuanya, Sidi Mantra. Namun, aku akan tetap membantumu untuk yang terakhir kalinya. Ingat, ini adalah yang terakhir kalinya," ucap naga besuki sembari menggeliat hingga emas dan intan keluar dari sisik tubuhnya. Sidi Mantra kemudian memilih beberapa hartanya dan berpamitan. Ketika kembali ke rumah, ia langsung menggunakan harta tersebut untuk melunasi hutang-hutang putranya. Melihat hal tersebut, Manik Angkeran merasa heran. Bagaimana bisa ayahnya mendapatkan harta dengan begitu mudahnya? Bukankah hal itu bisa membuatnya kaya raya dengan cepat? Maka, ia pun bertanya pada sang ayah, "Dari mana ayah mendapatkan semua kekayaan itu?" "Sudahlah, Manik Angkeran. Tak perlulah kau tanyakan dari mana ayah mendapatkannya. Lebih baik kamu berhenti berjudi dan bertaruh. Dan ini adalah terakhir kalinya aku akan membantumu. Jika kamu berhutang lagi, aku tak akan membantumu," ancam Sidi Mantra. Meskipun begitu, tetap saja Manik Angkeran nekat berjudi dan bertaruh. Sekali lagi, hutangnya menumpuk banyak dan ia tak bisa membayarnya. Manik Angkeran pun lagi-lagi meminta bantuan ayahnya. Namun, rasa kecewa yang ada di dalam hati Sidi Mantra membuatnya menolak permintaan putranya itu. Kemudian apakah yang akan dilakukan oleh Manik Angkeran? Akankah ia berpasrah dan tidak melakukan apa-apa? Tentu saja tidak. Ia langsung mencari tahu dari manakah ayahnya mendapatkan harta. Ketika mengetahui bahwa sang ayah mendapatkannya dari kawah Gunung Agung, ia pun langsung membuat rencana sebaik mungkin untuk bisa menuju ke kawah tersebut. Karena bagaimanapun juga, ia mengetahui kalau untuk bisa mencapai kawah itu, ia harus membaca sebuah mantra. Namun, sejak kecil ia tak pernah belajar tentang doa atau mantra sama sekali. Untuk mengatasinya, ia pun mencuri bel milik sang ayah yang tengah tidur. Tanpa menunggu waktu lama, ia langsung melakukan perjalanan ke kawah Gunung Agung. Sesampainya di tempat yang dituju, Manik Angkeran membunyikan bel yang dibawanya. Naga besuki yang mendengar suara bel milik Sidi Mantra itu langsung merasa terpanggil. Namun, ia sempat merasa heran mengapa tak mendengar mantra-mantra yang biasanya diucapkan oleh Sidi Mantra. Ketika naga besuki keluar dari persembunyiannya, ia baru mengetahui kalau yang memanggilnya adalah Manik Angkeran. Naga besuki pun tak dapat menahan amarahnya dan langsung membuat pemuda itu ketakutan. "Mengapa engkau memanggilku menggunakan bel yang kau curi dari ayahmu itu, Manik Angkeran?" tanyanya dengan bentakan penuh amarah. Meskipun ketakutan, tapi Manik Angkeran tetap menunjukkan wajah memelas dan meminta tolong agar hutang-hutangnya dilunasi. Melihat sikap memelas Manik Angkeran, naga besuki pun merasa kasihan dan menyetujuinya. "Baiklah, aku akan memberimu harta yang kamu minta. Namun, berjanjilah untuk mengubah perilakumu dan berhentilah bertaruh. Ingatlah hukum karma." Sesudahnya,
Naga Besuki menggeliat hingga emas dan permata keluar dari sisiknya. Melihat hal itu, Manik Angkeran langsung merasa takjub. Niat jahat mulai keluar di dalam hatinya dan ia semakin menginginkan lebih banyak harta lagi. Ketamakan Manik Angkeran membuatnya mengeluarkan keris dan menebas ekor naga Besuki ketika sang naga tengah membalikkan tubuh untuk kembali ke sarangnya. Sesudahnya, Manik Angkeran segera melarikan diri dari pinggir kawah itu dengan ketakutan. Naga Besuki pun mencari Manik Angkeran ke segala penjuru, tapi tidak bisa menemukannya. Dengan kesal, sang naga menggunakan kesaktiannya dan membakar bekas telapak kaki Manik Angkeran. Meskipun langkah Manik Angkeran sudah jauh, tetap saja putra Sidi Mantra itu terjatuh dan terbakar hingga menjadi abu. Di rumahnya, Sidi Mantra merasa gelisah karena putranya belum juga pulang. Apalagi ia juga kehilangan bel yang biasanya digunakan untuk pemujaan. Sidi Mantra pun yakin putranya lah yang mengambil bel tersebut. Sidi Mantra yang merasa kalau anaknya meminta bantuan naga Besuki langsung berangkat ke Gunung Agung. Sesampainya di sana, ia mendapati sang naga tengah berada di luar persembunyiannya. Bertanyalah ia pada sang naga di mana Manik Angkeran. Mengetahui kalau putranya meninggal dunia, Sidi Mantra menjadi sedih. Ia segera meminta naga Besuki menghidupkan kembali putranya. Dengan kebaikan hatinya, naga Besuki menyetujui permintaan tersebut. Namun, ia juga memberikan syarat agar Sidi Mantra mengembalikan ekor sang naga hingga kembali normal. Sidi Mantra pun menyetujui permintaan tersebut dan menggunakan kesaktiannya untuk mengembalikan ekor naga Besuki. Tak lama, Manik Angkeran pun dihidupkan kembali. Setelah kembali hidup, Sidi Mantra meminta putranya untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya. Manik Angkeran pun meminta maaf dengan penuh ketulusan dan ketakutan. Kali ini, Sidi Mantra mengetahui dengan pasti bahwa putranya itu tengah bersungguh-sungguh. Meskipun begitu, ia tetap memutuskan bahwa ia tak akan bisa hidup bersama lagi dengan Manik Angkeran. "Kamu harus memulai hidup baru, anakku," ujar Sidi Mantra. Ia pun menyuruh putranya untuk tetap tinggal di sekitar Gunung Agung, sementara ia kembali ke rumahnya di Kerajaan Daha. Sesampainya di tanah benteng, ia menorehkan tongkatnya ke tanah untuk membuat garis yang memisahkannya dari sang putra. Saat itu juga garis tersebut menjadi lebih lebar dan luas. Lama-kelamaan, air laut menggenanginya dan semakin melebar menjadi selat. Selat itulah yang kini diberi nama Selat Bali dan memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali.